Jadi kita mulai di surat Maryam ayat ke-12. Jadi sebelumnya Bu uh, selalu mengupload ya, selalu mengunggah YouTube-nya. Mungkin berikutnya tidak perlu Bu. Jadi supaya agak apa ya, untuk menjaga hubungan saya dengan beberapa guru saya ya, khawatirnya nanti ada terjadi perselisihan gitu ya. Nggak apa-apa nanti diupload YouTube, cuma maksud saya tidak perlu apa ya, disebarkan via uh, medsos ya, disimpan aja buat kalau ada yang berkenan disebarkan via jalur privat saja ke teman-teman atau rekan-rekan ibu gitu ya, tidak perlu via media sosial. Kita mulai dari ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahya ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ya, jadi di sini terakhir kita sudah membicarakan rezeki yang Allah berikan ya berupa anak kepada Nabi Zakaria yang selalu senantiasa berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah di saat malam hari gitu ya. Wadhkur Alif ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Jadi ini sebenarnya adalah rahmat yang diberikan Allah kepada Zakaria yang meminta keturunan kepada Allah ya dengan doa yang lirih gitu ya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi Nabi Zakaria itu memohon dengan suara lirih kepada Rabb-nya untuk meminta anak di saat usia beliau yang sudah sangat lanjut dan istri beliau yang mandul seperti itu. Ya, nah di sini Allah kemudian memberitakan bahwa nanti Nabi Zakaria akan mendapatkan anak yang akan diberikan nama Yahya. Lalu di ayat ke-12 ini adalah dan sampai 15 adalah sifat-sifat yang Allah berikan kepada Nabi Yahya. Yahya bin Zakaria gitu ya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ya Yahya. Jadi ini adalah ismun nada, panggilan dari Allah kepada hambanya gitu ya. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Khud itu maksudnya ambil ya. Kalau misalkan bahasa aslinya itu adalah ambil, khud, akhoda ya khudu gitu ya, mengambil. Khudil kitaba, ambillah kitab, alkitab biquwwah, dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh gitu ya. Maksudnya adalah Nabi Yahya disuruh oleh Allah untuk memegang syariat dalam kitab Taurat gitu ya. Karena ini pendapat ulama yang paling kuat di sini adalah Alkitab, di sini maksudnya adalah Taurat ya. Jadi Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah untuk memegang kuat-kuat syariat yang diturunkan dalam kitab Taurat gitu ya. Seperti itu. Ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Jadi Yahya itu meneruskan sebenarnya, meneruskan apa namanya tradisi atau syariat yang dibawakan oleh Nabi sebelumnya. Ya, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan hikmah sabiyan ketika masih anak-anak. Ya, jadi ilmu ini juga maksudnya adalah ilmu. Ya, hikmah atau juga ilmu. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah wahyu. Gitu ya. Kalau kita lihat di surat Yusuf, ya kita sudah membahas surat Yusuf di beberapa waktu sebelumnya, ya, sudah lama sekali. Di surat Yusuf Allah memberikan hikmah kepada Nabi Yusuf gitu ya, ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa gitu ya. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Ya.
di surat Yusuf ayat ke-22, walamma, dan ketika Yusuf sudah mencapai usia yang balik gitu ya, usia dewasa, atainahu, ya kami berikan kepadanya hukman, hikmah wa ilman, dan ilmu gitu ya. Kalau di sini wa atainahul hukma sabiyya gitu ya. Al hukmah di sini menggunakan alif lam ya, alif lam. Jadi ini sebenarnya lebih spesifik lagi. Bentuknya al-hikmah itu berarti ada yang berpendapat ini adalah wahyu ya, berpendapat ini adalah wahyu. Kata di sini ada al-hukma gitu ya, sobiyan ketika masih anak-anak ya. Jadi Nabi Yahya ini agak berbeda, di mana yang lain itu dia mendapatkan, rasul yang lain mendapatkan wahyu ketika usia, misalkan Nabi Muhammad gitu ya, mendapatkan usia ketika sudah 40 tahun. Itu adalah usia yang cukup dewasa secara nalar berpikir gitu, tetapi badannya masih kuat gitu ya, badannya masih kuat untuk mengemban misi dakwah. Nah, Nabi Yahya ini ya, karena Nabi Zakaria sudah sangat lanjut sekali, Nabi Yahya itu diberikan wahyu itu selagi beliau masih anak-anak. Seperti itu ya. Jadi wa atainahul hukma sabiyyan, ini sebenarnya belum selesai kalimatnya, tapi ini sudah selesai menjadi satu ayat, tapi masih lanjut ke ayat berikutnya untuk menjadi satu jumlah. Kalau bahasa Arabnya menjadi satu kalimat ya. Wa atainahul hukma wa atainahul hukma sabiyyan wa hananan min ladunna, dan belas kasihan, wa hananan min ladunna, dan belas kasihan dari sisi kami, wa zakatan, dan kesucian. Ya, zakah itu misalkan di sini digunakan untuk, maksudnya adalah kesucian. Jadi kalau misalkan zakat, ya zakat yang kita biasa gunakan dalam istilah syar'i, zakat itu adalah suatu metode untuk mensucikan harta kita, zakat. Ya, jadi harta kita tuh ada hak orang lain sebenarnya yang Allah berikan kepada kita ya, zakat ya. Nah, istilahnya sama, tetapi secara bahasa maksudnya adalah zakat itu adalah penyucian gitu. Ya, jadi kalau secara syariat yang kita kenal ya, ada zakat mal ya, dengan 8 orang yang asnaf, 8 orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, zakat di situ maksudnya adalah menyucikan harta, ya, istilah secara syar'i. Tetapi istilah lugawinya, istilah bahasa aslinya itu adalah penyucian, menyucikan, gitu. Ya, jadi Nabi Zakaria itu mendapatkan tadi ya, mulai dari sobiyan, al-hukmah sobiyan, hikmah ketika masih anak-anak, wahananam milladunna, dan belas kasihan dari kami, wazakatan, dan kesucian dari dosa. Ya, sejak masih anak-anak. Seperti itu. Ya, dan kita tahu ngurus anak itu kan sulit ya, berat, dan ini apalagi harus ditanggung oleh Nabi Zakaria yang sangat lanjut usia, maka merupakan rahmat dari Allah dengan meneruskan dan dengan menjadikan Nabi Yahya sebagai penerus Nabi Zakaria. Jadi walaupun Nabi Zakaria sudah tua, tetapi Nabi Yahya itu tidak merepotkan orang tuanya seperti itu. Karena ini adalah kasus khusus. Ya, Allah menanamkan kepada Nabi Zakaria hikmah, memberikan hikmah selagi masih kecil, memberikan rasa kasih sayang, belas kasihan, ya, wahananam min ladunna, wa zakatan, dan kesucian dari dosa. Wa kana taqiyya. Ya, dan dia seorang yang bertakwa, taqiyan. Taqiyan itu orang yang bertakwa. Ya, orang yang menahan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah ya, dan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, seperti itu. Orang yang takut sebenarnya, takwa ini yang asal kata dari takut juga. Ya, takwa. Tapi maksudnya adalah orang yang dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan ya, dan menjauhi apa yang Allah larang, ya, orang yang bertakwa. Seperti itu ya, insya Allah. Ini sebenarnya satu kalimat. Kemudian ya, ini adalah sifat-sifat dari Nabi Yahya berikutnya, wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya. Wa barram biwalidayhi, dan barram itu adalah orang yang berbuat baik, birrul walidain. Barram biwalidayhi, ya, jadi orang yang berbuat baik biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, ya, kepada ayah dan ibunya, ya, kepada Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan istrinya, ya, walam yakun jabbaran asiyya, dan dia bukan orang yang jabbaran itu sombong, ya. Jabbar itu adalah sifat Allah sebenarnya, Abdul Jabbar gitu ya. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya Masjid Al Jabbar,
Ya walaupun itu sebenarnya bentuk akronim juga ya dari Jawa Barat, tetapi kalau kita secara bahasa itu adalah Al-Jabbar. Apa namanya, sifat Allah yang merupakan sifat kekuatan, melambangkan kekuatan, Jabbar. Dan hanya Allah yang berhak memiliki sifat Al-Jabbar, karena sifat Al-Jabbar itu adalah sifat kekuatan yang kemudian konsekuensinya adalah, kalau bahasa kitanya itu jadi seperti kesombongan gitu ya. Menjadi kesombongan, Jabbaron, dan hanya Allah yang boleh memiliki sifat kesombongan, Al-Jabbar. Karena Allah itu tidak boleh, sifat rendah hati itu tidak ada pada Allah gitu ya. Sifat rendah hati tidak layak Allah disifati sebagai tawadhu gitu ya. Kita yang tawadhu, tapi Allah tidak seperti itu. Ya, jadi hanya Allah yang memiliki sifat Jabbar. Hanya boleh Allah yang memiliki sifat Jabbar, karena hanya Allah yang sempurna. Kita ini punya sisi kelemahan pasti. Ya, setinggi apapun pendidikan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebagus apapun wajah dan fisik kita, itu pasti kita memiliki sisi lemah seperti itu. Sehingga kita tidak bisa berbuat sombong gitu. Selama kita hidup, ya kita selalu berdoa meminta kesempurnaan. Itu wajib, meminta kesempurnaan, tetapi kita harus menyadari ya bahwa kita ini tidak akan pernah bisa sempurna. Ya, hanya Allah yang memiliki sifat sempurna, dan hanya Allah yang berhak memiliki sifat al-jabbar. Tapi kita boleh gitu ya memiliki, ada doanya saya lupa, tapi sekarang bagaimana kita memiliki kesempurnaan cahaya nanti di akhirat. Ya boleh meminta doa untuk supaya kita terus menerus memperbaiki diri, itu bahkan diwajibkan ya. Tetapi untuk sifat sombong maka hanya Allah yang boleh memiliki sifat tersebut gitu ya. Asiyan ya itu adalah durhaka atau berbuat maksiat ya. Maksiat itu akar katanya sama dengan asiyan ini ya, maksiat. Jadi orang yang berbuat maksiat. Jadi Nabi Yahya ini bukan orang yang durhaka terhadap syariat atau durhaka pada orang tuanya atau termasuk orang yang berbuat maksiat, bukan. Ya, di sini Allah sudah menekankan bahwa sifat Nabi Yahya itu yang pertama adalah dia adalah seorang yang al-hukma sobiyan, mendapatkan wahyu ketika masih anak-anak, wahananan, dan ada rasa belas kasihan yang Allah limpahkan kepada Nabi Yahya, wa kana taqiyan, dan orang yang bertakwa, kemudian dia wabarrom biwalidayhi, dan berbakti kepada orang tuanya, walam yakun jabbaron asiyan, dan bukan orang yang sombong dan bukan orang yang durhaka. Ya, ini adalah sifat-sifat yang Allah berikan kepada Nabi Yahya. Ya, tetapi wallahu alam ini kalau dalam Al-Qur'an maupun hadis ya, cerita tentang nabi-nabi terdahulu ini kurang banyak sebenarnya. Ya, cerita tentang nabi-nabi zaman dahulu itu kurang terlalu dieksplor, tidak terlalu dieksplorasi ya. Dan memang sudah ditekankan Al-Qur'an ini bukan kitab sejarah gitu ya, bukan tarikh. Sehingga ketika Allah tidak menceritakan dengan detail sesuatu, berarti kita tidak perlu tahu. Gitu ya. Di ayat berikutnya Allah berfirman wassalamun alaihi, dan keselamatan baginya, wa yauma wulida, di hari dia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan ketika di hari dia diwafatkan, gitu ya. Wa yauma yub'atsu hayyan, dan hari di mana dia dibangkitkan atau dihidup kembali, gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita baca di apa ya, kisah-kisah para nabi gitu ya, ini Nabi Yahya ini diceritakan meninggalnya ini dihukum mati gitu. Dihukum mati oleh raja Romawi gitu ya, yang hidup di zamannya, karena raja Romawi ini melakukan, ini beda-beda penyebabnya. Yang jelas raja Romawi ini menikahi seorang wanita yang dalam kitab Taurat ini tidak boleh. Ya, tapi ini tidak bolehnya beda-beda memang. Ada yang berpendapat bahwa si raja ini menikahi mantan istri kakaknya. Jadi kalau orang Yahudi itu namanya turun ranjang tuh nggak boleh. Turun ranjang itu nggak boleh, paham ya? Turun ranjang. Jadi istri dari kakaknya kemudian dinikahi oleh saudaranya setelah diceraikan. Nah, kalau menurut syariat mereka tuh nggak boleh seperti itu. Ada juga yang berpendapat kalau menurut syariat kita boleh ya. Syariat kita boleh. Ya, jadi mantan istri dari saudara yang sudah diceraikan, atau
mungkin kalau saudara kita yang meninggal, maka itu boleh dioper gitu ya, bukan dioper, diturun ranjang itu boleh, tapi kalau di syariat mereka tidak boleh. Kemudian ada juga pendapat bahwa si raja ini menikahi keponakannya, bukan keponakan langsung sebenarnya, keponakan istrinya, seperti itu. Nah, ini di syariat kita juga tidak boleh. Tapi ada yang berpendapat seperti itu. Ada ahli tafsir yang berpendapat seperti itu, wallahu alam. Tetapi kalau saya dengar dari beberapa dari Ustadz Firanda gitu ya, ya ini dari ayat ini dijelaskan bahwa ya Nabi Yahya itu hidup biasa saja seperti Nabi pada umumnya. Allah menyelamatkan ketika dia ditimpa bahaya seperti itu ya. Salamun ya, keselamatan atau kesejahteraan alaihi kepadanya yauma wulida ketika lahir, wa yauma yamutu ketika wafat, wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali ya. Tetapi memang ada juga yang berpendapat bahwa ya beliau dihukum mati itu bukan berarti dia tidak selamat di sisi akhirat gitu ya, di sisi Allah gitu ya, karena itu menunjukkan pertolongan Allah, justru menunjukkan pertolongan Allah kepada Nabi Yahya itu sendiri ya, sehingga tidak mengalami kezaliman yang bisa jadi muncul kalau beliau tetap hidup seperti itu ya. Wallahu alam. Yang jelas yang kita pahami bahwa kalau Allah tidak menceritakan detail suatu kisah-kisah di masa lalu, berarti itu tidak penting untuk kita. Seperti itu. Ini adalah garis bawahnya ya. Karena memang kalau kita hendak menggali ya kisah-kisah para nabi, itu sangat sedikit kalau yang dari Al-Qur'an maupun hadis. Kebanyakan kita mengambil dari kitab-kitab umat terdahulu ya, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dari Bible segala macam ya, untuk melengkapi atau mengisi ruang kosong atau bagaimana itu menjelaskan detail kehidupannya, itu kalau di Al-Qur'an dan hadis itu jarang ada. Ya, tetapi memang itu membuktikan bahwa itu tidak perlu, itu tidak diperlukan. Jadi misalkan Nabi Yusuf itu sudah cukup detail, ya sudah cukup detail diceritakan oleh Allah. Nah itu kita perlu. Adapun jika ada sisi-sisi lain dari kisah Nabi Yusuf yang tidak diceritakan kepada kita, maka itu tidak diperlukan. Seperti itu. Apa? Contohnya Nabi Yusuf ketika meninggal, gitu ya, ini ada di kitab yang lain ya, bukan di Al-Quran. Jadi ketika Nabi Yusuf meninggal, Nabi Yusuf itu diceritakan bersumpah akan kembali ke tanah Palestina, seperti itu, tanah Kanaan, sehingga ketika Nabi Yusuf meninggal itu keturunannya harus mencari lagi kuburan dari Nabi Yusuf, digali kemudian ikut dibawa menyeberangi Laut Merah. Itu ada di kitab yang lain, tapi di Al-Quran tidak ada. Ya, berarti itu kitab cerita seperti itu tidak penting. Ya, Allah memutuskan cerita tersebut tidak penting untuk kita tahu dan tidak ada yang bisa diambil pelajaran dari hal tersebut gitu. Ya. Kalau di sini ada hal-hal yang bisa kita pelajari ya. Sifat anak-anak yang baik ya. Pertama dia punya hikmah gitu ya, bisa mengambil hikmah. Kemudian dia punya rasa kasih sayang, lalu dia suci dari dosa gitu ya. Lalu dia adalah orang yang bertakwa, kemudian berbakti kepada orang tua. Ini ciri-ciri anak-anak muda yang bagus gitu ya, yang merupakan standar tertinggi. Kemudian dia tidak sombong dan tidak berbuat maksiat, seperti itu ya. Oke, ini kisah tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya selesai sampai di sini di ayat 15. Nah, masuk ayat 16 ini sudah masuk kisah tentang Maryam alaihissalam. Alaihassalam. Alaihassalam. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين
وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Jadi wadhkur, ingatlah gitu ya. Wadhkur fil kitabi Maryam. Jadi udhkur itu maksudnya ceritakanlah atau ingatlah gitu ya dalam kitab Al-Qur'an maksudnya Maryam, tentang Maryam. Idin tabadat. Jadi ketika dia memisahkan diri. Ya, jadi ada namanya nabid, itu adalah perasan kurma gitu ya. Intabadat itu maksudnya dia yang melepaskan diri gitu. Min ahliha, dari keluarganya, makanan syarqiyya, ke tempat di arah timur. Ya, ini sifatnya beliau saja gitu ya. Jadi ada kebiasaan atau tradisi di di kaumnya Maryam ya, ketika beribadah maka dia menyepi ke arah timur ya, menyepi ke arah timur, tetapi untuk kita maka tidak disyarikan kembali gitu ya, seperti itu. Nanti akan kita ceritakan detail tafsirnya gitu ya. Fattakhadat min dunihim hijaba. Ya, fattakhadat, maka dia mengambil ya min dunihim, dari mereka, hijaban, tabir atau hijab ya. Jadi dia itu Maryam ini menyepi ke arah timur ya, kemudian di suatu ruangan dia menghijabi dirinya dan fokus untuk beribadah, seperti itu kira-kira. Ya, ini adalah sifat-sifat rohib di zaman dulu. Ya, sebelum saya lanjut, ini Maryam ini adalah nama dari Maria gitu ya, Maria, tetapi dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi maksud saya kita jangan terlalu menafikan istilah nabi dalam agama lain seperti itu ya, karena Allah ini sudah mafhum dipahami bahwa Allah ya, atau si malaikat yang nanti berkata-kata terhadap Maryam itu tidak selalu menggunakan bahasa Arab seperti itu ya. Jadi contohnya dalam bahasa Arab itu Ibrahim, dalam bahasa lain Abraham gitu ya. Kita jangan menafikan Abraham ini salah gitu, jangan. Karena kenapa di Al-Quran Ibrahim ya, karena menggunakan bahasa Arab, Al-Quran ini berbahasa Arab ya, tetapi Ibrahim tidak bercakap-cakap gitu ya, bisa jadi tidak dalam bahasa Arab karena dia jauh sebelum bangsa Arab ini muncul gitu, seperti itu ya. Begitu juga nama Adam. Adam itu dia bukan bahasa Arab gitu, Adam itu muncul sebelum ada bahasa Arab, seperti itu ya. Jadi di sini kita menggunakan nama Maryam, Isa gitu ya, tetapi bukan berarti namanya itu yang biasa dipakai kaumnya adalah Isa gitu ya. Namanya yang benar bagaimana nanti kita tanyakan di akhirat kelak, kita tanya kepada mereka gitu ya. Tetapi kita menggunakan bahasa dalam Al-Quran, bahasa Arab, maka ini namanya adalah Maryam. Tapi kalau nanti ada yang bilang Maria, harusnya Maria, ya sudah. Ya bisa jadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Fattakhadat min dunihim hijab. Jadi Maryam itu membatasi dirinya dengan kaumnya itu hijab, supaya dia fokus beribadah kepada Rabb-nya. Fa'arsalna, dan kami utus kepada Maryam, ilaiha, kepada Maryam, ruhana, roh dari sisi kami. Ini maksudnya adalah malaikat ya. Nah, kemudian kalau dalam agama yang lain ada yang disebut istilah Roh Kudus segala macam gitu ya. Jadi di sini Maryam itu didatangi oleh malaikat, seperti itu. Ya, seperti itu. Ruhana fatamatsalalaha basyaron sawiyya. Ya, fatamatsalalaha, yang memisalkan kepadanya gitu ya. Jadi misal tamatsala ini dia menjelma atau berubah wujud gitu ya, berubah wujud di hadapannya, basyaron, sebagai manusia, sawiyan, yang sempurna, manusia yang sempurna gitu ya. Jadi Jibril ini ya, ini kan Jibril yang mendatangi beliau di sini. Jibril mendatangi Maryam. Jibril ini mendatangi Maryam ini tidak dalam bentuk aslinya, tetapi dalam bentuk manusia, supaya tidak kaget gitu ya. Karena kalau dalam bentuk aslinya itu beban yang berat ya, di mana Nabi Muhammad itu menceritakan bahwa ketika Nabi
ketika Nabi Muhammad ditemui oleh Jibril dalam bentuk aslinya, itu sayapnya menutupi ufuk langit barat dan timur seperti itu. Ya, jadi saking besarnya. Nah, di sini Jibril menampakkan dirinya sebagai manusia biasa, ya, manusia biasa. Kemudian Maryam, ya, yang belum pernah didatangi secara private kecuali oleh Zakaria yang merupakan pamannya, gitu ya. Kemudian Maryam kaget kan gitu ya, secara natural. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qalat, Maryam berkata, ini sesungguhnya aku a'udzu birrahman, berlindung dengan Allah, gitu ya. Berlindung ya birrahman, dengan zat yang rahman, ya, minka, darimu, in kunta taqiyya, jika kamu seorang yang bertakwa, gitu ya. Nah, ini adalah cara Maryam untuk, ya, katakanlah menggugah kesadaran, gitu ya. Ini ada orang yang muncul di hadapannya, dia mengatakan saya berlindung pada Allah. Ingat, kalau kamu adalah seorang yang bertakwa, ya. Nah, ini apakah bisa dilakukan di zaman sekarang, gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan jangan macam-macam, ya, ingat Allah, ya tetap aja mereka nggak takut, gitu ya. Zaman sekarang banyak yang seperti itu ya, laki-laki yang agak ya kurang ajar lah, kurang iman, gitu ya. Itu nggak mempan kadang-kadang. Tetapi di sini kasusnya adalah di depannya adalah seorang manusia yang sempurna. Berarti dilihat darinya penampakan ini sebenarnya bukan orang yang tidak punya akhlak seperti itu. Sehingga di sini Maryam mengatakan, aku berlindung kepadamu birrahman, dengan aku berlindung darimu melalui ar-Rahman, gitu ya, minka, darimu, in kunta taqiyya, jika kamu adalah seorang yang bertakwa, seperti itu ya. Ini kita lanjut dulu, nanti kita akan jelaskan tafsirnya, gitu ya. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Qala, ya, utusan ini berkata, atau Jibril ini berkata, innama, sesungguhnya, ana rasulu rabbiki, saya adalah utusan dari Tuhanmu. Ana rasulu, rasul rabbiki, di sini dimudhof, ya, mudhofkan ke rabbi. Jadi saya rasul atau utusan Tuhanmu, li ahaba laki gulaman, yang memberikan kepadamu gulaman zakiyan, anak laki-laki yang suci. Gulam, anak laki-laki yang suci. Ya, siapa? Nabi Isa nanti yang muncul. Seperti itu. Ya, dan ini ternyata kalau di agama yang lain itu juga saya agak kurang paham, jadi agak jelimet sih memang di agama lain. Tapi intinya sama sebenarnya. Jadi Maryam ini sebenarnya masih di agama sana pun dianggap sebagai seorang yang perawan, ya, seorang gadis, murni gadis. Cuma kalau di agama lain, Maryam ini dia memiliki tunangan, ya, yang namanya Yusuf. Bukan Nabi Yusuf ya, tapi Yusuf si tukang kayu istilahnya. Bukan Nabi Yusuf yang zaman yang kita pernah bahas, bukan yang itu. Ya, jadi Maryam ini ceritakan punya tunangan yang bernama Yusuf, sehingga kalau di agama yang lain itu ada sosok bapak, ya, kepada Nabi Isa. Kalau di sini nggak ada. Ya, kalau dalam agama kita tidak ada. Maryam tetap dalam kondisinya, ya, sebagai wanita yang tanpa suami dan menjaga kesuciannya, seperti itu. Ya, qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyya. Qalat, ya, Maryam berkata, anna yakunu li gulam, ya, bagaimana aku memiliki anak, gitu ya, walam yamsasni bashar, sedangkan belum pernah ada laki-laki yang menyentuhku, ya, atau belum pernah ada manusia yang menyentuhku. Maksudnya apa? Di sini bukan menyentuh dalam arti menyentuh yang kita tahu bahwa yang seperti sentuhan salaman gitu, bukan ya. Di sini maksudnya adalah Maryam belum pernah dinikahi oleh laki-laki, seperti itu. Di sini kan walam yamsasni bashar itu tidak bermakna yang jelek ya, seperti itu. Dia biasa aja. Intinya Maryam belum pernah menikah, seperti itu. Belum menikah, seperti itu. Walam aku baghiyya, dan aku juga bukan orang yang baghiyya, melampaui batas, maksudnya berzina. Tidak pernah. Aku belum menikah, sehingga saya tidak bisa memiliki anak dari jalur yang halal. Walam aku baghiyya, dan saya belum pernah melewati batas sehingga berzina, sehingga mendapatkan anak dengan cara yang haram. Tidak pernah. Lalu bagaimana saya bisa memiliki seorang anak laki-laki? Kan gitu. Ini yang dipertanyakan oleh Maryam di hadapan ini, ya, Jibril.
Ya, dan ini kan sebenarnya bentuk ini ya, bentuk apa ya? Karena kalau misalkan di hadapan kita ada malaikat yang mengaku malaikat, yang ganteng sekali, lalu dia mengaku malaikat, dan ibu-ibu di sini misalkan sudah berlindung pada Allah, dan si laki-laki ini yang merupakan jelmaan malaikat tidak bertindak lebih lanjut, berarti kan semakin yakin, oh, ini malaikat beneran. Nah, ketika kondisi seperti itu wajar bagi seorang wanita, di sini adalah Maryam, untuk terus berusaha menggali informasi, kan gitu ya, menggali informasi. Ini bagaimana, ini anak dari mana gitu? Bagaimana saya bisa mendapatkan anak padahal saya belum pernah menikah, saya juga bukan seorang pezina. Qala kadzalika, ya dia berkata, ya begitulah, seperti itu ya. Ya kadzalik itu ya begitulah untukmu. Kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Ya, qala rabbuki, berkata Tuhanmu. Jadi qala kadzaliki. Ini Jibril yang berkata, begitulah. Lalu Jibril menyampaikan apa yang Allah firmankan. Qala rabbuki, berkata Tuhanmu, huwa alayya hayyin, itu adalah bagiku mudah, gitu ya, mudah, hayyin ya, mudah tanpa ada effort sama sekali, mudah, hayyin. Walina ja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Walina ja'alahu, dan kami jadikan dia ayat, bukti atau tanda, linnas, kepada manusia, wa rahmatan minna, dan rahmat dariku, gitu ya, dari kami. Wa kana amron maqdiyya, dan itu adalah amron, perintah, maqdiyya ya, amron, perkara atau perintah, maqdiyya, sudah diputuskan, sehingga orang yang memberikan keputusan kita namakan qadhi atau hakim, gitu ya, qadhi atau hakim, maqdiyya. Jadi ini adalah suatu perkara yang sudah menjadi keputusan Allah, dan Maryam tidak bisa menggugat, seperti itu ya, tidak bisa menggugat ya. Nah, ini adalah versi singkatnya. Sebenarnya ada penjelasannya yang lebih panjang dalam ayat yang lain. Yang harus kita pahami sekali lagi, ini karena dalam Al-Quran, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Tapi Maryam itu adalah Bani Israel, maka yang kita pahami tentu Maryam tidak bercakap dalam bahasa Arab, sehingga ini Allah menceritakan kembali dalam bahasa Arab, gitu ya, dengan bahasa yang sudah sama dengan makna aslinya dengan dalam bahasa yang digunakan oleh Maryam. Ya, sehingga kadang-kadang dalam Al-Quran itu kita mendapatkan potongan cerita itu di ayat yang lain, seperti itu. Ya, lalu potongan cerita yang lain di ayat yang lain, yang mana mereka saling melengkapi sebenarnya, bukan saling bertentangan, tapi saling melengkapi, seperti itu. Ya, kita lanjut sedikit lagi ya. Lagi ya, Bu ya. Jadi tentang Maryam ini harus kita masukkan dulu untuk penjelasan. Wa Maryam ba'nata Imran allati ahsanat farjaha fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Wa Maryam ya, dan Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran, allati ahsanat farjaha, yang ahsanat, memelihara, farjaha, farj itu sebenarnya kemaluannya ya, maksudnya kehormatannya ketika didatangi oleh seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia. Fanafakhna fihi ya, dan kami tiupkan fihi ke dalam rahimnya, mirruhina ya, sebagian dari ruh kami, atau ruh dari Allah, seperti itu, gitu ya. Lalu bagaimana cara meniupkannya, wallahu alam. Tapi kalau dalam artinya nafakho ini maksudnya adalah meniupkan, gitu ya, meniupkan ya. Wa nafakhna, kami tiupkan. Caranya bagaimana, wallahu alam. Yang jelas ruhnya Nabi Isa ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam, seperti itu. Wasaddaqat ya, wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan ya bi kalimati rabbiha, kalimat Rabbnya atau ayat dari Rabbnya, gitu ya. Kalimat itu maksudnya adalah kata-kata, sebenarnya keputusan dari Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, gitu ya, wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ya, jadi di sini Maryam dipuji oleh Allah sebagai orang yang, atau wanita yang memelihara kehormatannya. Ya. Dan ini Maryam ini menaati tanpa sama sekali tergoda, kalau kita bisa lihat dari ayatnya ya. Kita perhatikan Maryam ini
dia taat ya tanpa ada tergoda sama sekali dengan malaikat yang menjelma menjadi manusia tersebut. Tanpa bermaksud untuk meremehkan nabi yang lain, karena Maryam bukan nabi ya, tapi ada nabi seperti Nabi Yusuf gitu ya. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, ya kita tidak bisa membandingkan Maryam ya dengan Zulaikha, itu sangat jauh sekali. Ya, Maryam adalah seorang wanita yang menjaga kehormatan. Tapi kita coba bisa bandingkan Maryam dengan Nabi Yusuf. Allah mensifati ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha atau istri dari pembesar Mesir, Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi walaqad, dan benar-benar hammat bihi, si Zulaikha berkeinginan terhadap Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun punya keinginan terhadap si Zulaikha. Laula ar-ra'ahu burhana rabbih. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya dia tidak melihat suatu tanda dari Tuhannya. Jadi beda kondisinya. Kalau Nabi Yusuf itu sebenarnya dalam keadaan digoda, Nabi Yusuf itu agak tergoda seperti itu. Ya. Sedangkan Maryam sama sekali tidak tergoda. Sama sekali. Dan ini kalau kita bandingkan ya baru mulai apple to apple ya, antara sebanding antara Maryam dengan Nabi Yusuf. Kalau Maryam dengan Zulaikha jelas enggak, beda sekali. Tapi kalau Maryam dengan Nabi Yusuf, ya walaupun Maryam ini tidak digolongkan sebagai nabi, tetapi Maryam tetap didatangi oleh malaikat Jibril kan gitu ya. Dan Maryam ini termasuk dipuji Allah oleh Allah sebagai orang yang siddiqah nanti, dan orang yang qanitin, bagian dari orang yang taat. Maryam adalah perempuan yang taat. Nabi Yusuf sama. Nabi Yusuf itu disifati Allah sebagai orang-orang yang terpilih. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Tetapi Nabi Yusuf sebagai laki-laki itu dia berbeda memang. Ya. Dan ini masalahnya memang beda gitu ya. Jadi kalau laki-laki itu kalau digoda, tidak mungkin dia tidak ada rasa keinginan dalam hatinya seperti itu. Ya, ini harus dipahami. Bahkan Al-Qur'an pun secara tersirat memberikan seperti itu, memberikan tanda seperti itu. Laki-laki kalau digoda, hampir mustahil di hatinya itu tidak ada rasa keinginan untuk membalas godaan tersebut seperti itu. Ya, berbeda dengan wanita. Ya, ketika didatangi laki-laki yang ganteng, masih bisa dia berpikir jernih. Ya, masih bisa untuk tidak ada rasa seperti itu. Ya, jadi ini yang harus dipahami ketika kita melakukan tadabbur isi Al-Quran, di mana Al-Quran ini sudah menjelaskan ya secara tersirat maupun tersurat gitu ya sifat-sifat manusia. Yang mana kalau kita melakukan tadabbur, maka kita akan dapat banyak sekali hikmah di dalamnya. Gitu. Ya, jadi ibu-ibu di sini ya bisa memahami dari ayat ini kalau laki-laki itu memang dia sifatnya cenderung terhadap wanita seperti itu. Nah, wanita itu biasanya kecenderungannya bukan terhadap laki-laki, tetapi terhadap harta, terhadap perhiasan, terhadap pakaian dari sutra seperti itu, ya, terhadap emas, perak. Sehingga apa-apa yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran mengenai nikmat surga nantinya, itu kalau bukan tentang bidadari karena fokusnya laki-laki, atau tentang perhiasan, ya, baju-baju yang indah, ya, untuk menarik perempuan-perempuan yang solihah. Seperti itu. Ya, kalau kita melakukan tadabbur terhadap isi Al-Quran. Gitu. Ya, ibu-ibu. Semoga bisa dipahami. Ya, jadi kita lanjut sedikit lagi. Kita lanjut sedikit lagi terhadap latar belakang Maryam. Ya, jadi Maryam ini qalat imra'atu Imran. Jadi berkata Imratu Imran, istri Imran. Imran bapaknya si Maryam. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Rabbi, wahai Tuhanku, Tuhanku, ini sesungguhnya aku nadartu laka, bernazar kepadamu, ma fi batni, ya, terhadap apa-apa batni yang ada di dalam kandunganku. Batni kandunganku, muharraran fataqabbal minni. Muharraran orang yang salih, ya,
fataqabbal minni. Ya, jadi muharraran itu apa ya? Soleh dan nanti menjadi pembantu atau berkhidmat di Baitul Maqdis gitu ya. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha pendengar dan maha mengetahui. Seperti itu. As-sami' mendengar, al-alim mendengar apa? Mendengar doa. Ya, dan al-alim mengetahui apa yang didoakan, seperti itu. Ya, jadi ini latar belakangnya adalah Maryam ini, ibunya itu bernazar untuk bayi dalam kandungan itu nantinya untuk menjadi apa namanya, hamba yang soleh dan membantu atau berkhidmat di Baitul Maqdis, gitu ya. Ini nanti menjadi asal mula dari kalau zaman sekarang itu seperti apa ya. Saya nggak tahu istilahnya, tapi biarawati ya, mirip-mirip seperti itu. Itu asalnya mulainya dari Maryam ini sebenarnya. Kemudian, nah, falamma wada'atha, ya, dan ketika ya wada'at, dia melahirkan ha itu merujuk kepada Maryam. Qalat, dia berkata, siapa istrinya Imran tadi, Rabbi ini sesungguhnya aku wada'tuha unsa, aku melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah mengetahui apa yang dia lahirkannya itu. Jadi ini sebenarnya kalimatnya agak terpisah ya buat ibu-ibu yang belum paham. Jadi istrinya Imran ini sudah terlanjur bersumpah atau bernazar agar bayi yang lahir nantinya menjadi orang yang berkhidmat di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Ya. Kemudian dia kaget. Robbi, wahai Tuhanku, ini wada'tuha unsa, aku melahirkan perempuan. Ini adalah kata-kata siapa? Kata-kata dari istrinya Imran. Nah, ayat berikutnya ini sebenarnya bukan ayatnya, bukan perkataan si istrinya Imran ya, tetapi ini adalah penekanan dari Allah sendiri. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ya, kenapa? Karena di sini dikatakan wada'at, yang dia lahirkan. Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Intinya adalah tanpa perlu si istrinya Imran cerita dalam tanda kutip ya, tapi ini lebih kepada beliau ini panik sih sebenarnya. Ya, Allah udah tahu bayi yang lahir itu adalah perempuan. Jadi waktu itu tuh nggak ada USG kan ya. Kalau zaman sekarang ada USG mungkin. Kalau ada USG kita bisa lihat, oh ini bayi ini kayaknya laki-laki atau kayaknya perempuan, walaupun tidak pasti juga. Ya, karena kalau misalkan diceritakan dia adalah perempuan, bisa jadi itu apa ya? Ininya tersembunyi gitu ya. Apa namanya? Alat kelamin cowoknya kesembunyi gitu kan ya. Sehingga ternyata yang lahir adalah laki-laki, itu katanya seperti itu kan ya. Kalau zaman sekarang kita bisa memprediksi anak yang lahir itu laki-laki atau perempuan, tapi zaman dahulu tidak bisa. Sehingga istrinya Imran ini bingung gitu. Ya, aku melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah sudah tahu apa yang dia lahirkan. Seperti itu. Allah lebih mengetahui, ya a'lamu lebih tahu lagi dari apa yang dia lahirkan. Walaisa dzakaru kal unsa, ya, dan laki-laki, dan tidaklah laki-laki sama dengan perempuan. Ya, walaisa dzakaru, dan tidaklah adzakaru laki-laki kal unsa seperti perempuan. Ya, ini kalau kita di Indonesia ini common sense, sudah masuk akal gitu, biasa aja. Ya laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi Bu, kalau ibu-ibu di sini membaca berita-berita di luar negeri itu luar biasa. Kadang-kadang mereka itu istilah gender laki-laki dan perempuan aja udah bingung sekarang. Ya, terutama masa ketika LGBT ini sudah sangat merebak sekali. Di Amerika itu mereka membolehkan seorang yang trans, seorang yang ya bukan, yang tidak mengakui dirinya laki-laki dan lebih mengakui dirinya itu perempuan, mereka mengaku perempuan walaupun lahirnya sebagai laki-laki. Untuk mereka kemudian bertanding di cabang olahraga perempuan. Ya akibatnya si laki-laki ini menjadi pemenang seperti itu ya, di lomba, ada lomba lari, ada lomba sprint gitu ya. Kemudian renang. Ini yang juara ini trans-trans ini. Orang-orang apa ya, yang mengaku dirinya ini perempuan padahal secara fisik dilahirkan sebagai laki-laki seperti itu. Mereka itu jadi pemenang sehingga kemudian menjadi protes. Ya kemudian bahkan harus diperiksa ke dokter apakah memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap performance atau kinerja ketika olahraga.
Kalau kita sebagai seorang muslim sudah jelas dalam ayat ini, laki-laki dan perempuan beda. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Beda. Ya, laki-laki itu bagi ibu-ibu di sini yang punya anak laki-laki, ya. Kalau bagi ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki itu, anak laki-laki memiliki kekuatan fisik sebenarnya, ya. Kalau otaknya sama, IQ-nya itu relatif sama, ya. Tetapi kalau misalkan secara ilmiah, lelaki itu dia memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dan tulang itu lebih kuat, ya. Dan kemudian massa ototnya itu juga lebih besar. Ya, jadi ibu-ibu di sini yang memiliki anak laki-laki itu jangan sampai sifat kelelakiannya itu hilang karena si laki-laki ini terlalu sering bekerja tidak memanfaatkan fisiknya seperti itu. Ya, jadi kalau ibu-ibu punya anak laki-laki dipaksa Bu anak laki-lakinya untuk bekerja atau berolahraga. Ya, kalau misalkan memang pekerjaannya itu lebih kepada membuat di depan laptop, maka dipaksa untuk olahraga supaya kelelakiannya tidak hilang seperti itu. Sifat lelakinya itu tidak hilang. Ya, karena itu adalah sifat dari laki-laki. Kalau perempuan beda lagi. Ya, perempuan yang lembut gitu ya. Kemudian sifatnya itu lebih kepada perasaan ya. Beda dengan laki-laki. Wa ini samaituha, dan sesungguhnya aku menamakan dia al Maryam. Wa ini u'iduha bika, dan aku memohon perlindungan, memohon perlindungan terhadap si Maryam ini, untuk Maryam, ya, bika, kepadamu, kepada Allah, ya, wa dzurriyyataha, dan keturunan si Maryam, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk, ya. Jadi ibunya Maryam ini berdoa supaya Maryam dan keturunan ini dilindungi dari setan yang terkutuk, ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk doa, ya, dari seorang ibu terhadap anaknya, ya, terhadap anaknya. Lalu fataqabbalaha, dan Allah qabbalaha, menerima, ya, menerima Maryam. Rabbuha, ya, jadi Allah atau Robnya menerima Maryam biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik, ya, jadi diterima dengan baik seperti itu. Ya, sudah dinazarkan maka masuk seperti itu, tidak apa-apa walaupun dia perempuan. Ini nanti berikutnya menjadi tradisi biarawati di agama mereka, ya. Kalau di agama kita tidak ada, tapi di agama mereka itu nanti ini menjadi tradisi untuk biarawati. Biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan, dan dididik. Nabatan itu ini ya, seperti tumbuhan hewan, ada protein nabati gitu ya. Jadi si Maryam ini dididik, ya, wa ambataha, dan Allah mendidik dia nabatan hasanan, dengan pendidikan yang baik seperti itu, ya, dibesarkan, lebih tepatnya dibesarkan dengan metode yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Zakaria bertanggung jawab terhadap Maryam sebagai pemeliharanya. Wa kaffalaha, ya, jadi kalau istilahnya itu, kalau di Arab Saudi itu ada namanya kafalah, itu maksudnya adalah siapa penanggung jawabnya, kira-kira seperti itu, ya, penanggung jawab. Kafalah istilahnya kalau di Saudi, bagi ibu-ibu yang di sini punya anak yang mengajukan ke Madinah, ada istilahnya adalah kafalah, ya, itu adalah pertanggungjawaban, siapa yang bertanggung jawab terhadap si mahasiswa ini gitu ya. Wa kaffalaha Zakaria, ya, Zakaria ini sebagai penanggung jawab si Maryam atau pemelihara Maryam. Kullama dakhala 'alaiha, dan setiap kali si Zakaria dakhala, masuk ke mihrabnya si Maryam, al mihraba, ya, jadi mihrab itu bukan tempat imam, bukan ya, tetapi tempat khusus untuk orang beribadah di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Nah, ketika si Nabi Zakaria berkunjung terhadap mihrabnya si Maryam, wajada indaha rizqan, dia selalu menemukan di sisi Maryam, ya, rizqan, ya, rizki, ya, atau makanan, kalau diterjemahkan makanan. Qala Maryamu anna laki hadza. Qala, Nabi Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza. Anna, sesungguhnya, laki hadza, sesungguhnya, dari mana untukmu hal ini? Intinya, ini makanan dari mana gitu. Qalat huwa min indillah.
Maryam menjawab, ini dari sisi Allah. Berarti ini adalah mukjizat sebenarnya. Allah memberikan dari sisinya Maryam makanan. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki mayyasha'u kepada siapa-siapa yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Ya, Allah memberikan rizki terhadap siapa yang dikehendakinya semaunya Allah. Ini adalah suatu ini sekali ya. Jadi kadang-kadang kita ini ngiri terhadap orang lain, kok dia dapat enak sekali, kita enggak, kami enggak gitu. Karena Allah itu ngasih itu ya semaunya gitu, semaunya. Ya, jadi kita ini berdoa meminta kepada Allah, tetapi kalau kita tidak dapat dan orang yang dapat, kita harus husnuzon. Ya, ada hikmah di baliknya. Siapa tahu kalau kita diberikan hal yang sama, kemudian kita justru menjadi celaka seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kita apa ya? Kita husnuzon dulu. Kita tetap meminta, tetapi kita senantiasa husnuzon terhadap keputusan Allah pada saat itu. Jadi gini, saya contohnya ada seorang ini karena saya baca kisah nyata ya. Ada seorang yang dia itu berdoa kepada Allah untuk supaya diterima di suatu universitas di luar Jawa beneran ya, bukan di luar negeri, di luar Jawa, di Pulau Sumatera. Kemudian qadarullah dia agak sedikit kecewa juga karena dia sudah berdoa, sudah berusaha belajar, tapi nggak dapat juga. Nah, tapi ternyata hikmah di baliknya apa? Ada kawan yang diterima di sana, ternyata itu memang universitasnya itu lokasinya itu sangat rawan. Sehingga temannya itu ketika pulang dia cerita, bajunya hilang, sepedanya dibegal orang seperti itu. Ya, jadi dia kemudian jadi bersyukur, oh ini hikmahnya seperti ini, saya dulu tidak dapat. Bisa jadi saya tidak kuat menghadapi hal tersebut. Ya, jadi setiap kali kita mendapatkan sesuatu takdir Allah ya kita ingat ayat ini. Ya, innallaha yarzuqu may yasha. Allah memberikan kepada saya yang dikehendaki bighairi hisab. Semuanya dia, semuanya Allah bagaimana seperti itu. Ya, tetapi kita tidak dilarang untuk senantiasa berdoa. Kita kalau merasa perlu terhadap sesuatu kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan hal tersebut. Ya, ini pentingnya kita melakukan sholat istikharah. Ya, dan sholat istikharah jangan dipakai hanya untuk mencari jodoh. Ini banyak yang salah zaman sekarang. Ibu-ibu yang punya anak yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di sekolah yang ibu hendak pilih atau anak ibu hendak pilih atau di universitas yang hendak dipilih, jangan lupa untuk sholat istikharah lalu berusaha. Sholat istikharah berdoa, ya. Kalau misalkan itu terbaik untuk kita, maka Allah akan mudahkan jalan kita ke sana. Kalau itu tidak baik untuk kita, maka pasti akan gagal. Ya, tetapi kita tidak akan kecewa, insya Allah. Tidak akan kecewa oleh yang melakukan sholat istikharah. Ya, jadi seperti itu. Ya, jangan pernah menanggalkan sholat istikharah, apalagi ketika hendak memilih jurusan, gitu ya. Jadi tidak hanya untuk memilih pasangan hidup, enggak seperti itu. Ya, termasuk juga ketika memilih tempat kerja juga termasuk ketika hendak memilih tempat lanjut kuliah itu harus sholat istikharah. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ini saya stop dulu sampai di sini. Nanti akan saya langsung lanjutkan ke latar belakang Maryam di pekan yang akan datang ya, yang akan dicarikan waktunya oleh Ibu